Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi ini dengan sebaik-baiknya. Kembali kita akan mempelajari matematik, melanjutkan materi kelas 11 yaitu limit fungsi trigonometri. Ketika kelas 11 dulu kamu sudah belajar limit, yaitu limit fungsi aljabar. Kali ini kita akan melanjutkan dengan fungsinya kita ganti menjadi fungsi trigonometri. Pada pertemuan kali ini tidak banyak berbeda antara yang sudah diajarkan di kelas 11 dengan yang akan kita pelajari ini. Kembali kita mengingatkan bahwa jangan menganggap matematika itu sulit ya. Belajar matematika itu jangan banyak dihafal, tapi perbanyak berlogika ya. Perbanyak berlogika. Kalau kamu belajar matematika dengan berlogika, maka matematik itu akan terasa indah ya, terasa indah dan mudah. Saya ingatkan lagi bahwa mengerjakan limit itu prinsipnya ini, mengubah bentuk tak tentu menjadi bentuk tentu ya. Saya ulang, prinsip mengerjakan limit adalah mengubah bentuk tak tentu menjadi bentuk tentu. Bentuk tak tentu itu adalah seperti ini, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. Jadi maksudnya kalau batas limit dimasukkan menghasilkan bentuk ini atau ini atau ini, kita kerjakan memakai limit menghasilkan bentuk tentu. Bentuk tentunya adalah ini, konstan per konstan, atau konstan per 0, atau 0 per konstan, atau konstan per tak hingga, atau tak hingga per konstan. Jadi hasil akhir dari hitung limit itu adalah seperti ini, salah satu dari ini. Salah satu dari ini. Berarti kalau kamu hitung limit, batas limit dimasukkan, menghasilkan ini, berarti langsung selesai ya. Berarti sudah selesai. Itu prinsip mengerjakan limit yang sudah diajarkan waktu di kelas 11 ya. Sekarang kita lanjut dengan ini, limit fungsi trigonometri. Yang pertama, pertemuan pertama tentang limit fungsi trigonometri ini, soal-soalnya kita bahas menggunakan cara seperti yang sudah diajarkan di kelas 11 dulu, yaitu dengan menyederhanakan satu, yang kedua mengalihkan dengan bentuk sekawan, yang ketiga dengan menurunkan atau biasa disebut dengan cara L'Hospital ya, cara L'Hospital. Masih ingat ya cara itu ya? Oke. Untuk membahas ini, limit fungsi trigonometri ini butuh beberapa rumus bantu. Rumus bantunya antara lain adalah gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ini. Contoh yang pertama. Limit X mendekati pi per 4, 1 min 2 sin X cos X dibagi sin X min cos X. Kalau seperti ini, kita mengerjakannya sama dengan limit X mendekati pi per 4, satunya ini kita ubah menjadi ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Jadi yang ini saya urek aja, ini satu ini sama dengan ini. Jadi di rumus bantu tadi ya, ini rumus yang ada di kelas 10 ya.
yang ada di kelas 10. Yang ini saya tulis ulang menjadi minus 2 sin X cos X dibagi tetap sin X min cos X. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut sama dengan limit X mendekati pi per 4. Yang ini saya ubah nulisnya, saya ubah begini. Sin kuadrat X min 2 sin X cos X plus cos kuadrat X. Ada yang tahu kenapa kok saya menulisnya seperti ini? Asalnya kan seperti ini, sin kuadrat plus cos kuadrat. Ini cuman yang ini dengan ini saya tuker gitu ya. Min 2 sin cos X saya taruh di tengah, cos kuadrat X saya taruh di belakang. Yang di bawah tetap yaitu sin X min cos X. Nah ini. Ada yang tahu kenapa kok saya ubah cara nulisnya seperti ini? Oke. Karena ada rumus gini, bahwa kalau ada A min B kuadrat itu bisa ditulis sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi seperti itu. Kamu perhatikan yang ini, bentuk ini dengan yang di atas ini kan mirip ya. Ini A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Kalau sin ini saya anggap A, berarti ini kita baca A kuadrat. Lalu cosnya B, berarti min 2AB. Plus cosnya diganti B, berarti B kuadrat. Berarti sudah sama dengan bentuk ini. Sehingga bentuk ini bisa saya ubah ke bentuk ini. Gitu. Menjadi apa? Sama dengan limit X mendekati pi per 4. Ini bisa diubah menjadi A min B kuadrat atau ditulis A min B kali A min B. Jadi saya tulis begini, A hanya sin dikurangi B, B-nya cos kali A min B ya. Ini dengan ini sama karena ini kuadrat ya. Karena ini kuadrat. Dibagi sin X min cos X ini. Nah, kenapa kok saya tulis kayak gini, sepertinya bertele-tele gini, agar ini, yang atas ini, bagian kanan ini dengan ini sama. Sehingga kalau sama bisa dicoret gini, gitu ya. Gitu. Ingat-ingat mengerjakan limit, itu nyoret atas dan bawah, ya, nyoret atas dan bawah. Jadi kalau kamu sudah nyoret atas dan bawah kayak gini, itu berarti apa? Mengerjakan limit sudah mau selesai, gitu. Jadi kalau kamu ngerjakan limit nggak selesai, coret aja gitu, biar selesai gitu. Jadi coret ya, itu guyon tadi itu. Jadi setelah nyoret atas bawah, ini berarti sudah selesai ya. Berarti kalau sudah selesai ini masukkan sini, X-nya diganti ini. Menjadi apa? Sinus pi per 4 dikurangi cosinus, ini cosinus X, X-nya diganti pi per 4. Pi per 4 kayak gini ya. Sin pi per 4, pi per 4 itu berapa derajat? Ada yang masih ingat? Ayo 45, pandai ya. Berarti sin 45 berapa? Berapa sin 45? Bisa? Setengah ke 2, sip. Berarti ini setengah ke 2. Min cos 45 berapa? Ada yang tahu? Oke. Cos 45 sama dengan sin 45 ternyata. Berarti sama dengan setengah akar 2. Berarti sama dengan 0, berarti ini selesai ya. Jadi ini sudah selesai. Jadi mengerjakan limit ini biasa disebut dengan cara penyederhanaan kalau waktu di kelas 11. Cara penyederhanaan itu menyoret atas dan bawah. Gitu. Ada yang bertanya sampai ini mungkin? Tidak sulit ya? Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya agar kamu lebih paham tentang mengerjakan limit fungsi trigonometri bagian yang pertama. Kita lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, kita kembali melanjutkan dengan
pembahasan kita pagi ini, yaitu limit fungsi trigonometri. Jadi limit yang fungsinya itu berupa fungsi trigonometri. Sebelum kita membahas contoh yang kedua ini, sedikit kita lakukan motivasi diri. Ini ada kalimat yang menurut saya itu saya yang bikin sendiri, yaitu jadikan apa saja yang ada pada diri kita ini sebagai motivasi untuk sukses. Saya ulang, jadikan apa saja yang ada pada diri kita ini sebagai alat motivasi untuk sukses. Kalau motivasi itu ada pada kita sendiri, luar biasa, itu pasti dahsyat. Jadi misalnya ya, ada seorang anak, orang tuanya kaya misalnya. Berarti keadaan ini, orang tua yang kaya tadi itu bisa dijadikan sebuah motivasi agar sukses ya, agar sukses. Yaitu apa? Kita harus berusaha untuk mempertahankan kekayaan itu, bahkan bisa lebih banyak. Dan kita bisa sekolah di sana, sekolah ke luar negeri dengan kekayaan orang tua kita. Jadi jangan terus kekayaan orang tua kita jadikan alat untuk foya-foya, tapi malah untuk kita buat sukses. Sebaliknya, kalau kita itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka jadikan kekurangmampuan orang tua ini sebagai motivasi untuk sukses ya. Kita bisa bilang pada diri sendiri bahwa apa? Bahwa ketidaknyamanan ini cukup sampai saya saja gitu ya. Jangan sampai anak saya mengalami hal yang sama. Maka kita belajar keras, kita berusaha agar sukses untuk mengakhiri ketidaknyamanan. Tentu banyak sekali potensi yang ada pada diri kita ini yang bisa kita jadikan motivasi untuk sukses. Oke, selamat mencari apa yang bisa kamu jadikan sebagai motivasi untuk sukses itu. Kita lanjut pembahasan kita dengan contoh yang nomor 2. Ini saya bilang bahwa soal ini bisa dikerjakan pakai cara seperti cara yang pertama tadi. Tapi sekarang saya akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu begini. Kalau ada A min B, ini bentuk sekawannya adalah nanti kalau dikalikan bentuk sekawan dikalikan begini. A min B-nya ditulis. Maka di sini kali A plus B, di bawah dikali A plus B. Jadi prinsipnya seperti ini, ya. Prinsipnya seperti ini. Jadi yang ini tetap. Nah, sekawannya ini dan ini angkanya sama, tapi disebut sekawan kalau ini negatif, di sini positif, gitu ya. Jadi kalau ini negatif, di sini positif. Karena di sini atasnya dikalikan A plus B, maka di bawah harus dikalikan A plus B. Ya. Oke, berarti soal ini saya tulis kembali sama dengan limit X mendekati Pi per 4 1 min sin 2X dibagi cos kuadrat 2X. Ini soalnya. Maka saya kalikan sekawan sekarang. Karena ini minus, maka di sini kali 1 plus sin 2X ya. Kali 1 plus sin 2X. Maka ini nanti jadi apa? Di bawah dikalikan juga ini 1 plus sin 2X. A min B kalau dikalikan A plus B ini hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, seperti itu. Yang bawah tetap ini berarti A plus B. Jadi ini yang saya pakai. Ini kali ini sama dengan ini. Berarti ini anggap A, ini B, ini A, ini B.
Maka kita baca A min B kali A plus B. Berarti sama dengan apa? Limit X mendekati pi per 4. Ini hasilnya A kuadrat min B kuadrat. A nya 1, berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, kuadratnya nggak usah ditulis ya. Minus sin kali sin, berarti sin kuadrat. Ini B kuadrat 2X. Dibagi cos kuadrat 2X. Di rumus bantu tadi ada yang seperti ini ya, seperti ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi kalau ini 1X, ini 1X, ini 1. Kalau sin kuadrat 2X ditambah cos kuadrat 2X sama dengan berapa? Kalau ini 1, ini 1, ini 1. Berarti kalau ini 2X, ini 2X, berarti ini 2, itu salah, itu salah. Kembali kita ingat, kalau salah tetap ditulis ya. Ini dikasih tulis sago, ya toh. Apa ini? Salah, goblok. Jadi ingat-ingat ya. Yang benar gimana? Hasilnya tetap 1 ya. Jadi kalau di sini 2x 2x, di sini 1. 3x 3x 1 tetap. Jadi kalau ini dan ini sama, hasilnya tetap 1. Berarti kalau ini saya pindah ke sana menjadi apa? Cos kuadrat 2x sama dengan 1 min sin kuadrat 2x. Perhatikan bentuk ini dengan bentuk yang ini kan sama. Maka ini bisa saya ubah sama dengan limit x mendekati pi per 4. 1 min sin kuadrat 2x seperti ini, berarti diganti menjadi cos kuadrat 2x. Maka di sini cos kuadrat 2x per cos kuadrat 2x. Ini dan ini sama, berarti bisa langsung dicoret gini. Sudah nyoret berarti sudah selesai ya. Berarti jawabannya 1, hasilnya 1 gitu aja. Paham? Ini rumus ini juga masih ingat ya, ini materi kelas 10 ya. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Jangan malu-malu kucing. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada yang tanya, lanjut ke contoh. Satu contoh lagi tentang bab ini, subbab ini, yaitu contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut kembali pembahasan kita tentang limit fungsi trigonometri bagian yang pertama. Kita bahas contoh yang nomor 3. Kamu ingat gak contoh ini seperti apa ini? Ada yang ingat contoh ini? Coba kamu perhatikan catatanmu. Contoh 3 ini sama persis dengan contoh 1 ya. Contoh 1 tadi kita kerjakan memakai difaktorkan terus disederhanakan. Sedangkan pada contoh 3 ini soal yang sama dengan contoh 1 saya pakai cara turunan ya. Cara turunan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Maksudnya apa ini? Kalau batas limit saya masukkan ke sini, atas ini menghasilkan 0 atau tak hingga. Dan kalau pi per 4 masuk sini, bawah ini pun hasilnya 0 atau tak hingga. Jadi kalau batas dimasukkan hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini kalau kita masukkan pi per 4 ini 45 derajat, sin 45 ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Setengah akar 2 kali setengah akar 2 itu 2 per 4. 2 per 4 kali 2 itu 1. 1 min 1, 0. Jadi ini hasilnya 0 per setengah akar 2 min setengah akar 2 juga 0. 0 per 0 berarti sesuai syarat ini. Berarti bisa pakai cara turunan ya. Cara turunan itu atas diturunkan sendiri, bawah diturunkan sendiri. Ini agar cepat, ini saya ubah dulu menjadi limit X mendekati pi per 4 1 min sin 2X
dibagi cos X min sin X ya. Bisa itu ya? Di rumus bantu tadi sudah ada bahwa ini biasanya yang kita hafal itu ini sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah sekarang dibalik 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Kalau menurunkan itu begini, pakai ini barangkali di sini ya, yang kalau kamu punya Y sama dengan sin KX, Y aksen, turunannya sin KX itu sama dengan K cos KX. Berikutnya, kalau Y sama dengan cos KX, maka Y aksen sama dengan min K sin KX. Ini rumus bantu untuk mengerjakan soal itu. Berarti sama dengan limit X mendekati pi per 4, turunan 1 itu konstan, turunannya konstan itu 0 ya. Min sin 2X berarti pakai yang ini. Sin KX berarti K-nya 2 ya. K-nya 2. Berarti sama dengan apa? K-nya 2 cos K-nya 2 X. Dibagi turunannya cos apa itu? Min K. Ini K-nya 1 ini. K-nya 1, depannya X itu. 1. Berarti langsung min sin X. Min ini saya tulis min, turunannya sin cos. Berarti ini sama dengan cos X. Kalau sudah nurunkan kayak gini, pi per 4 masukkan sini. Pi per 4 masukkan sini, masukkan sini. Kalau masih menghasilkan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, turunkan lagi. Kita coba masukkan. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Sini sama dengan limit, atau enggak usah ditulis limitnya kalau sudah masukkan ya, min 2 cos 2 kali 45 derajat, pi X-nya diganti pi per 4, pi per 4 itu 45 derajat, dibagi min sin 45 min cos 45. Berarti sama dengan min 2 kali 45 itu 90, cos 90 berapa? Berapa? 0 ya toh. Yang betul 0. Yang 1 itu cos 0 ya, cos 0 derajat. Dibagi min sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 ini min, dari sini min, cos 45-nya setengah akar 2. Berarti min 0 atau min 0 enggak usah ditulis minnya, 0. Min setengah dikurangi setengah itu min 1, berarti sama dengan min akar 2. Ini berarti 0 per konstan. Ini berarti sudah selesai mengerjakannya. Berarti hasilnya 0. Sama enggak dengan pembahasan contoh pertama tadi hasilnya? Oke, sama. Sekarang kamu amati contoh soal nomor 1 sudah dibahas dengan 2 cara ya, seperti ini. Coba pakai cara yang kedua tadi, yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawan, apakah bisa gitu. Kalau bisa ternyata kamu amati dan simpulkan sendiri cara mana yang paling cepat menurutmu ya. Yang paling cepat itulah yang kamu pakai dan menurutmu paling mudah ya. Oke, saya kira itu tentang limit fungsi trigonometri bagian pertama. Ini nanti dipelajari lagi. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke saya. Nanti kita diskusikan lagi. Kalau ini nanti sudah paham, akan kita lanjut dengan limit yang bagian kedua. Kalau yang bagian kedua itu umumnya X-nya ini mendekati 0 ya. X-nya mendekati 0, itu bagian yang kedua nanti. Atau X mendekati angka, tapi angka itu bisa dimisalkan nanti diubah menjadi 0. Itu pakai limit bagian kedua. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.